Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah Ilmu Langit, jumpa lagi di channel kami. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan berkunjung ke Gresik, Jawa Timur, tepatnya ke Pesanggerahan Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Dyah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Brekertabumi Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takong, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takong, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit, sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Tionghoa di Jiaotung, Bangil. Sahabat Khazanah Ilmu Langit, menurut versi yang lain, nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Kan'i atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tak hanya dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak dan menantu mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Giri. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan, namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah, dari pernikahannya dengan Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila. Beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Kasim, Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya, Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di kerajaan Majapahit untuk saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu cara dakwahnya Sunan Ampel yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah, moh limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. A5 perkara itu yang diajarkan dalam falsafah, moh limo, adalah, moh main, tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau mabuk. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madap, tidak mau menghisap candu. Moh madon, tidak mau berzina.
Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel Surabaya. Sejak tahun 1972 kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya dan hingga kini masih ramai didatangi oleh para peziarah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.